Vito dikejutkan oleh wajah hitam yang tiba-tiba muncul di layar ponsel. Vito mengira bahwa itu merupakan lelucon yang dibuat oleh keponakannya. Tapi dengan cepat, Vito menyadari bahwa wajah itu sangat tidak asing. Setelah melihatnya dengan teliti, Vito terkejut lagi. Vito mengira bahwa dirinya sendiri salah lihat. Vito menggosok-gosok matanya. Saat ingin melihat dengan teliti lagi, Vito menyadari bahwa bocah kecil sudah mengalihkan kameranya. "Keponakanku, aku masih belum melihat momimu dengan jelas, jadi kamu memperlihatkannya untuk paman ketiga lagi." Vito segera berkata. Wajah Clayton yang lembut terlintas ekspresi yang tidak senang, seolah-olah menyalahkan Vito karena berbicara terlalu keras. Ini sudah mengganggu mominya yang sedang tidur. Tapi setelah ragu-ragu sejenak, Clayton tetap mengalihkan kamera ke depan Kina lagi, biar Vito bisa melihat dengan jelas. Kali ini, Vito membuka lebar matanya. Vito bisa melihat orang yang ada di layar ponsel dengan jelas. Sekitar sepertiga dari wajah itu diolesi dengan sesuatu yang berwarna hitam, tapi ini tidak memberi pengaruh yang besar terhadap Vito. Mungkin karena wajah itu sedikit kurus, sehingga terlihat sangat mirip dengan kakak iparnya di 4 tahun yang lalu. Selain itu, kakak iparnya memiliki rambut sepanjang pinggang pada saat itu, kemudian wanita di depannya memiliki rambut yang belum sampai bahu. "Keponakanku, di mana kamu?" Paman ketiga ingin mengatakan bahwa apakah momimu pulang untuk mencari kalian? Atau kalian yang menemukannya? Bagaimana dengan momimu sekarang? Vito menekan keterkejutan di dalam hatinya. Vito bertanya dengan nada yang lembut. Vito tidak percaya bahwa wanita yang berbaring di atas tempat tidur merupakan kakak iparnya. Bagaimana mungkin kakak iparnya bisa melarikan diri dari situasi saat itu? Selain itu, jika kakak ipar masih hidup, bagaimana mungkin kakak ipar tidak menghubungi mereka selama 4 tahun? Sekarang wanita ini tiba-tiba muncul dan juga tinggal ke dalam rumah abang keduanya. Wanita ini pasti memiliki alasan. Clayton menyangkal dengan menggelengkan kepala, kemudian mengetik di tablet dan menunjukkannya kepada Vito dengan wajah penuh ekspresi bangga. "Aku yang menemukan momi." Bocah kecil merasa bahwa masalah tentang dirinya sendiri menemukan momi bisa membuatnya bangga seumur hidup. Setelah mendengarkan ini, sudut mulut Vito berkedut. Vito memikirkan wanita yang berbaring di atas tempat tidur. Vito menebak di dalam hati, jangan-jangan keponakan kecil melihat wanita lain sangat mirip dengan mominya, sehingga membawa wanita lain pulang dengan paksa. "Keponakanku, wanita ini terlihat sangat mirip dengan momimu, tapi tidak bisa karena wanita ini mirip dengan momimu. Kamu langsung mengenalinya sebagai momimu." Vito tidak bermaksud untuk mengatakan perkataan yang mengecewakan. Tapi Vito takut setelah keponakannya tahu bahwa wanita itu bukan mominya, keponakannya akan merasa semakin sedih. Clayton memelototi Vito dengan ekspresi wajah yang sedikit marah. Clayton menulis dengan keras kepala. "Nana merupakan momiku, paman ketiga. Jika kamu mengatakan bahwa Nana bukan merupakan momiku lagi, kedepannya aku tidak akan menghiraukanmu lagi." Oke, Nana adalah momimu." Vito segera setuju sambil tersenyum. Vito bertanya dengan nada yang menjilat lagi, "Kalau begitu keponakanku yang paling ganteng dan pintar, bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa Nana merupakan momimu?" Begitu melihat bahwa Vito sudah bertanya, Clayton langsung mengetik untuk menjawab pertanyaannya. "Awalnya aku sudah tahu bahwa Nana merupakan momiku." Dedi yang tidak percaya. "Kemudian aku menanyakan masalah tentang pemeriksaan DNA pada paman ketiga untuk membuktikannya kepada Dedi bahwa Nana merupakan momiku. Setelah itu, Dedi mengambil rambutku dan momi untuk melakukan pemeriksaan DNA. Kemudian Dedi juga percaya bahwa Nana merupakan momiku." Vito seketika merasa sedikit kacau. 2 hari yang lalu, keponakannya menanyakan masalah tentang pemeriksaan DNA kepadanya. Kemudian abang keduanya juga menanyakan masalah tentang kakak ipar kepadanya. Kemudian keponakannya baru saja mengatakan bahwa abang keduanya membiarkan keponakannya dan wanita itu melakukan pemeriksaan DNA. Jadi wanita yang baru saja dilihat oleh Vito sama sekali bukan wanita yang menyamar sebagai kakak ipar.
Tapi merupakan kakak ipar yang sebenarnya. Tapi jika itu merupakan kakak ipar yang sebenarnya, hati Vito tiba-tiba muncul banyak pertanyaan. Bagaimana kakak ipar bisa melarikan diri pada saat itu? Di mana kakak ipar berada selama 4 tahun ini? Kenapa tidak pulang jika kakak ipar masih hidup? Kenapa tidak menghubungi mereka selama 4 tahun ini? Tunggu sebentar, Vito tiba-tiba teringat bahwa abang keduanya pernah menanyakan masalah tentang Kevin 2 hari yang lalu. Jangan-jangan Kevin benar-benar menyelamatkan kakak ipar pada saat itu. Keponakanku, paman ketiga memiliki masalah penting yang harus mencari dedimu. Jika mempunyai waktu, aku akan melakukan panggilan video denganmu lagi. Setelah selesai berkata, Vito segera mengakhiri panggilan video, kemudian langsung menelepon abang keduanya, Ezra. Meskipun Tuan dan Nyonya Libra sudah terbang dari kota Leicester ke kota Zaun, tapi Ezra sama sekali tidak mengambil cuti untuk tinggal di rumah dan menemani kedua tetua. Ezra sudah melupakan masalah yang sebelumnya, tentu saja tidak memiliki perasaan apapun terhadap Tuan dan Nyonya Libra. Kemudian masalah tentang kondisi tubuh Kina, Ezra sangat tenang jika Kevin ada di sebelah Kina. Setelah memerintah beberapa masalah kepada pengurus rumah tangga tua, Ezra langsung pergi bekerja. Dalam perjalanan ke tempat kerja, begitu melihat Vito meneleponnya, Ezra langsung mengenakan headset Bluetooth dengan gerakan yang lincah. Ezra berkata dengan nada yang menghemat kata. Katakan, abang kedua, apakah Momi yang dikatakan oleh keponakanku benar-benar merupakan kakak ipar? Vito tidak berbicara omong kosong, Vito langsung bertanya. Iya, Ezra menjawab dengan nada yang sangat dingin. Apakah sudah melakukan pemeriksaan DNA? Vito bertanya lagi. Meskipun keponakannya mengatakan bahwa mereka sudah melakukan pemeriksaan DNA, tapi Vito merasa bahwa ini lebih dapat diandalkan jika bertanya pada abang kedua lagi. Sudah, hasil dari pemeriksaan DNA membuktikan bahwa Nana merupakan ibu kandungnya Clayton. Orang tuanya Nana juga sudah bergegas dari kota Leicester ke kota Zaun. Ezra berkata dengan nada yang dingin. Jadi wanita yang baru saja dilihat oleh Vito di dalam video benar-benar merupakan kakak ipar. Vito sangat terkejut hingga menelan ludah. Beberapa detik kemudian, Vito terus bertanya, abang kedua, kemana kakak ipar pergi selama beberapa tahun ini? Tidak tahu. Jawaban Ezra membuat Vito tersedak. Kemudian Vito terus bertanya, abang kedua, kenapa kakak ipar tidak pulang selama beberapa tahun ini? Kenapa tidak menghubungi kita? Tidak tahu, Ezra tetap memberi jawaban yang sama. Kalau begitu kakak ipar terus bersama dengan Kevin selama 4 tahun ini. Vito bertanya lagi. Ezra mengerutkan kening dengan tidak senang. Ezra tidak menyukai perkataan Vito yang seperti ini. Perkataan ini terdengar seperti kepalanya mengenakan topi hijau. Vito, perhatikan kata-katamu. Ezra memperingatkannya dengan nada yang dalam. Vito sedikit tercengang, kemudian mengubah pertanyaannya. Abang kedua, maksud dari perkataanku adalah Kevin yang menyelamatkan kakak ipar pada saat itu. Ezra menjawab dengan mengerutkan bibirnya. Abang kedua, apakah kamu mengingat sedikit masalah yang sebelumnya? Masalah tentang kamu dan kakak ipar. Kakak ipar masih hidup. Sekarang kakak ipar sudah pulang. Vito sudah tidak takut untuk membicarakan kakak ipar di depan abang keduanya. Tidak. Setelah mendengar Vito bertanya seperti ini, hati Ezra tanpa jelas merasa sedikit jengkel. Jika ada masalah, kamu bertanya pada Kina saja. Aku tidak tahu apa-apa. Setelah berkata, Ezra tidak memberi kesempatan kepada Vito untuk berbicara. Ezra langsung mengakhiri panggilan. Kota Leicester, di ruang tamu yang ada di keluarga Octo. Vito, apa yang dikatakan oleh Clayton? Apa yang dikatakan oleh abang keduamu? Kalenia bertanya dengan nada yang cemas. Kalenia mendengar Vito menanyakan masalah tentang Kina kepada Clayton, dan mengatakan masalah tentang ingin melihat mominya Clayton, kemudian juga membicarakan masalah tentang Kina dengan Ezra. Vito menyimpan ponsel. Vito masih merasa sedikit kaget. Vito berkata, Bu, aku baru saja melihat kakak ipar. Kakak ipar tidak meninggal.
abang kedua sudah menjemput kakak ipar pulang ke rumah. Vito, apa yang kamu katakan? Kalenia terkejut, wajahnya penuh dengan ekspresi tidak percaya. Aku mengatakan bahwa kakak ipar tidak meninggal. Vito mengulang perkataannya lagi. Kemudian memberitahu keluarganya masalah tentang dirinya sendiri melakukan panggilan video dengan Clayton dan juga menelepon abang keduanya. Setelah Vito selesai berkata, Kalenia baru sadar kembali setelah terkejut dalam waktu yang lama, begitu mengetahui masalah tentang Kina tidak meninggal. Kakek Okto dan Eldrick juga merasa sangat kaget. Aku akan menelepon Besan untuk memberitahukan masalah ini kepadanya. Kalenia sangat senang hingga sedikit gemetar saat berbicara. Tapi baru saja mengeluarkan ponsel, Kalenia berhenti lagi. Atau, aku pergi ke kota Zaun dulu untuk memastikan apakah itu benar-benar merupakan Kina atau tidak. Kalenia bertindak sesuai dengan perkataannya. Kalenia bahkan tidak makan makanannya lagi. Kalenia terburu-buru berdiri dari kursi dan memerintah pengurus rumah tangga untuk mengatur pesawat pribadi. Nanti akan terbang ke kota Zaun. Setelah selesai memerintah, Kalenia bergegas ke lantai atas untuk mengambil tas, kemudian bersiap untuk keluar. Aku juga ikut pergi. Setelah berkata, Vito menelepon sekretarisnya, mengatakan bahwa dirinya sendiri tidak pergi ke perusahaan hari ini, menyuruh sekretarisnya membatalkan semua jadwal dan rapat. Jika ada sesuatu, semuanya dibicarakan di minggu depan. Saat Kina bangun, itu sudah pukul 10 pagi. Begitu melihat bocah kecil yang membuat seluruh hatinya melunak sedang berbaring di sebelahnya, mata Kina mengeluarkan tatapan yang lembut. Sudut bibir terangkat dan mengeluarkan senyuman yang dalam dan lembut, tapi secara tidak sengaja terkena pipinya yang terluka. Bibir yang baru saja ditekuk tiba-tiba menjadi lurus lagi, wajah terlintas ekspresi yang sakit. Begitu teringat orang tuanya bergegas ke sini di pagi hari, kemudian masalah yang terjadi setelah itu, suasana hati Kina tiba-tiba berubah menjadi berat. Setelah menghela napas panjang dengan sedih, demi tidak membangunkan putranya, Kina perlahan-lahan bangkit dari tempat tidur. Bocah kecil yang merasakan gerakan malah mendengus dengan malas, tangan kecil menggosok-gosok mata yang mengantuk. Bocah kecil perlahan-lahan membuka matanya dan melihat Kina sudah duduk. Bocah kecil segera bangkit dari tempat tidur. Maaf, apakah aku sudah membangunkan kamu? Setelah menyentuh pipi putranya yang lembut, Kina berkata dengan nada yang lembut. Clayton menggelengkan kepalanya. Clayton menarik Kina dan tidak membiarkan Kina turun dari tempat tidur. Kemudian mengambil tablet dan mengetik, Mommy, kamu berbaring untuk beristirahat saja. Apa yang ingin diambil oleh Mommy? Clayton bisa membantumu untuk mengambilnya. Kebijaksanaan dan keprihatinan putranya membuat hati Kina menjadi hangat dan lembut. Terima kasih, unyu-unyu, tapi Mommy ingin membuang air kecil. Mommy juga ingin menggosok gigi dan mencuci muka. Kina berkata sambil tersenyum lembut. Begitu mendengar Kina berkata seperti ini, Clayton hanya bisa mengangguk dan tidak berbicara lagi. Clayton tidak bisa membantu Mommy untuk melakukan beberapa hal ini. Setelah selesai membuang air kecil, Kina berjalan ke depan wastafel untuk menggosok gigi dan mencuci muka, tapi malah dikejutkan oleh wajah setengah hitam yang terpantul di dalam cermin. Kina berteriak dengan keras. Begitu mendengar suara teriakan ini, Clayton yang ada di luar langsung berlari masuk dengan tangan memeluk tablet dan wajah sedikit pucat. Tangan kecil menarik pakaian Kina dengan khawatir. Clayton menggunakan tatapannya untuk bertanya pada Kina apa yang terjadi. Mommy, tidak apa-apa. Kina mengeluarkan senyuman yang polos dan sedikit pucat. Kina menjelaskan, Mommy tiba-tiba melihat pipi menjadi setengah hitam, jadi Mommy merasa sangat kaget. Begitu mendengar Kina berkata seperti ini, Clayton segera mengetik. Wajah Mommy dipukul oleh kakek. Dokter sudah memberi obat untuk Mommy. Aku benci kakek. Kakek begitu menyukai unyu-unyu. Bagaimana bisa unyu-unyu membenci kakek? Kina berjongkok dan bertatapan dengan bocah kecil. Kina berkata dengan nada yang lembut. Begitu melihat bahwa Kina tidak berpihak padanya, Clayton merasa sangat marah.
Clayton terus mengetik. Aku benci kakek. Siapa suruh kakek memukul Momi? Siapapun yang memukul Momi, aku akan membencinya. Kedepannya siapa yang berani memukul Momi lagi? Aku akan menyuruh paman ketiga memanggil penjaga Tane untuk menyeret orangnya ke gang kecil, kemudian memukulnya. Kina mendengarnya hingga tercengang. Kenapa Kina merasa bahwa putranya memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi tiran jahat? Unyu-unyu tidak boleh membenci kakek. Apakah kamu tahu? Kakekmu merupakan ayahnya Momi. Jika Unyu-unyu membenci ayahnya Momi, Momi akan merasa sangat sedih. Kina berpura-pura mengerutkan kening. Kina berkata dengan wajah yang sedih. Clayton mengulurkan tangan dan menyentuh kening Kina yang berkerut. Setelah bimbang selama beberapa detik, sekarang baru menundukkan kepala dan mengetik. Kalau begitu aku akan memaafkan kakek kali ini. Lain kali jika kakek memukul Momi lagi, aku benar-benar akan membenci kakek. Oke, Unyu-unyu, maukah kamu menggosok gigi bersama dengan Momi? Kina mengubah topik pembicaraan dan bertanya. Begitu mendengarkan ini, Clayton segera mengangguk dengan senang. Clayton meletakkan tablet di atas meja yang biasanya digunakan untuk meletakkan pakaian. Clayton paling suka bangun bersama dengan Momi, kemudian menggosok gigi bersama dengan Momi. Tubuh Kina masih sedikit tidak nyaman, pipinya juga masih terasa sakit, sehingga Kina menggosok gigi dengan sangat lambat, mencuci wajah dengan sangat hati-hati, tidak berani terlalu kuat. Setelah Clayton selesai menggosok gigi dan mencuci muka, kebetulan mendengar suara ketukan pintu di luar. Clayton berlari keluar dari kamar mandi dan pergi untuk membuka pintu. Tuan muda kecil, tuan besar, nyonya besar dan juga tuan muda ketiga datang ke sini. Mereka ada di ruang tamu di lantai bawah. Pengurus rumah tangga tua yang berdiri di luar pintu melapor dengan hormat. Setelah mendengarkan ini, Clayton mengangguk, kemudian melambaikan tangan untuk memberi isyarat kepada pengurus rumah tangga tua untuk turun. Setelah menutup pintu, Clayton berpikir sejenak. Begitu melihat Momi berjalan keluar dari kamar mandi, Clayton segera memeluk tablet dan melangkah maju. Momi, kakek, nenek, dan juga paman ketiga datang ke sini. Setelah melihat perkataan ini, kelopak mata Kina tiba-tiba gemetar. Kina sama sekali tidak melakukan persiapan mental untuk menghadapi anggota keluarga Okto. Begitu teringat bahwa dirinya sendiri harus menghadapi pertanyaan dari anggota keluarga Okto, seperti kemana dirinya sendiri pergi selama beberapa tahun ini. Kenapa tidak pulang? Kenapa tidak menghubungi mereka atau semacamnya? Kina merasa sangat tidak berdaya dan juga tidak ingin menghadapinya. Unyu-unyu, Momi merasa sedikit tidak nyaman. Momi tidak turun ke bawah. Jika kakek dan nenekmu menanyakan Momi nanti, kamu cukup mengatakan bahwa Momi masih sedang tidur dan belum bangun. Kamu mengerti kan? Kina memperingatkan Clayton dengan ekspresi wajah sedikit suram. Mertua dan adik iparnya datang ke sini. Kina malah tidak ingin bertemu dengan mereka. Kina tahu bahwa ini sangat tidak sopan. Tapi begitu memikirkan bahwa dirinya sendiri harus menghadapi banyak pertanyaan, Kina langsung merasa pusing. Sebaiknya menunggu pria itu pulang kerja di malam hari. Kina baru melemparkan semua masalah ini kepada pria itu untuk ditangani. Clayton mengangkat kelopak mata dan melihat Kina sejenak. Clayton melihat Kina sedikit takut. Clayton menebak apakah kakek dan neneknya akan seperti ayahnya Momi. Jadi Clayton mengangguk dengan tegas. Clayton mengetik di tablet. Momi, tenang saja. Aku tidak akan membiarkan kakek dan nenek naik ke lantai atas untuk melihat Momi. Kalau begitu Clayton turun ke bawah untuk menemani kakek dan nenek saja. Kina menghela napas lega. Kina berbalik badan dan berjalan kembali ke tempat tidur. Kina berbaring di atas tempat tidur dan memutuskan untuk menjadi seorang pasien yang berkelakuan baik. Bocah kecil berdiri di sebelah tempat tidur. Bocah kecil mencium dahi Kina dengan lembut, kemudian memperingatkan Kina. Momi, kamu beristirahat dengan baik. Nanti aku akan menyuruh pelayan mengantar sarapan untuk Momi. Clayton, kamu cepat turun ke bawah. Jangan membiarkan kakek dan nenekmu menunggu terlalu lama. Kina mendesak dengan nada yang lembut.